Kalau PDIP dulu kan memang suasananya berbeda. Karena kita memang peralihan dari satu sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter, semangat untuk menuju sistem pemerintahan politik yang demokratis. Kita ada peluang misalnya kurang di satu daerah, tidak pernah dikunjungi oleh anggota DPR, walaupun anggota DPR itu sudah terpilih dari daerah itu. Dia nggak pernah datang-datang lagi. Rakyat bengong-bengong aja di situ. Nggak ada yang bantu. Nah, PSI hadir. Persoalan politik. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu antara Gibran dan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Mas Gibran dan Prabowo nggak ada masalah. Artinya kemungkinan bahwa PSI bersama Pak Jokowi yang definitif tentunya ya Bang ya, itu bisa mencapai 8 dan 9% itu menurut Abang apa target yang kecil gitu ya, mungkin bisa jadi 10%. Ya, kalau Pak Jokowi masuk harus di atas 10 lah. Harus di atas 10%? Iya, karena kan karena relawan yang selama ini bekerja. Itu fantastis loh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Zulfan Lindan Review, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Itu dimanapun saya berada pasti akan itu yang saya sampaikan. Nah, hari ini Zulfan Lindan Review akan kembali mengulas peristiwa politik yang paling signifikan terjadi pekan kemarin. Apa itu yang terjadi pekan kemarin adalah Kongres PSI yang pertama ya di eranya Mas Kaisang Pangarep. Dan hasil Kongres PSI sudah memastikan kembali Mas Kaisang terpilih secara demokratis ya karena melalui e-voting. Ini luar biasa. Artinya PSI memang memberikan pelajaran dan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada parpol-parpol lainnya. PSI lah menjadi perintis e-voting pertama dalam kongresnya. Kemudian yang kita saksikan juga banyak kejutan-kejutan selama kongres PSI kemarin. Di mana ada pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan presiden atau presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo. Dan pesan-pesan yang disampaikan Pak Jokowi juga menimbulkan banyak spekulasi. Karena ada narasi-narasi yang mengatakan misalnya Pak Jokowi akan bekerja keras untuk PSI. Pak Jokowi juga berjanji akan memastikan PSI pada 2029, pada pemilu 2029 nanti minimal PSI lolos parlemen. Bahkan dengan sangat optimis bahwa masuk parlemen itu bukan target, tapi harus. Nah, dan pesan-pesan lainnya. Dan pada saat penutupan kongres hari Minggu kemarin, juga ada kejutan di mana presiden dan wakil presiden menghadiri ya penutupan kongres. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat penutupan kemarin. Nah, yang juga spektakuler adalah Bang Zulfan Lindan ya kan, adalah salah seorang pemateri di dalam kongres tersebut. Tentu Bang Zulfan menyimak dengan seksama apa yang terjadi selama di kongres. Dan konstelasi politik seperti apa yang akan terjadi jika memang Pak Jokowi berada secara formil dalam kepengurusan organisasi. Nah, kita langsung saja dengan Bang Zulfan. Bang, review singkat dulu aja Bang. Apa yang Abang lihat ya selama 2 atau 3 hari Kongres PSI yang kemarin di Solo. Kalau saya sih merasa bahwa memang ada harapan yang sangat luar biasa dari seluruh peserta kongres dengan kehadiran Pak Jokowi dan dengan dukungan Pak Prabowo. Gerindra PSI itu seolah adik kakak Bang sekarang, seolah-olah begitu ya kan. Dan ini tentu menimbulkan sentimen yang positif di masyarakat, khususnya masyarakat Prabowo Gibran tentunya, pendukung Prabowo Gibran. Dan bahkan kalau kita lihat ya kan, tentu saingan PSI pada saat pemilu 2029 nanti adalah partai nasionalis. Karena Pak Jokowi kan khususnya PDIP nih Bang. Ya kan. Kalau kita lihat logo baru nih Bang, gajah kan. Itu luar biasa juga Bang. Penuh filosofis. Nah,
tanpa terlalu banyak saya bertanya, mungkin Abang akan bercerita tentang Ini sebenarnya bukan Zulfan Lindan review, Budius review. Panjang kali ngomongnya. Ini saya ketularan Bang Zulfan ini. Monggo Bang. Ya, saya kira menarik kalau kita membahas tentang Partai Solidaritas Indonesia. Ya, terutama di dalam acara Kongres kemarin di Solo, ya, tanggal 19, tanggal 20 Juli, ya, Juli 2025. Sangat menarik karena sebelum Kongres tidak ada sama sekali hiruk pikuk riak-riak gelombang, itu tidak ada tentang PSI. Tiba-tiba pada saat penyelenggaraan Kongres, terutama setelah Pak Jokowi itu menyampaikan pengarahan, ya, sekaligus pembukaan Kongres, itu saya kira gaungnya mulai merebak kemana-mana. Dengan penegasan Pak Jokowi, saya all out untuk memenangkan PSI, untuk membesarkan PSI. Saya kira itu satu sikap yang luar biasa. Ya. Dan memang seharusnya begitulah Pak Jokowi. Ya. Nah, bagaimana membesarkan PSI ini tanpa Pak Jokowi itu juga bisa, paling masuk di kelas partai menengah. Di tahun 2029. Ya mungkin dapat 6, 7 atau 8%, itu saya kira bisa dicapai, ya. Karena saya melihat begini, jarang sekali satu partai ikut pemilu 2 kali kalah, 2 kali tidak masuk parlemen, tidak lolos threshold, tapi antusias dari kader-kadernya luar biasa. Saya berpikir kan saya diminta mengisi materi perkaderan di PSI kemarin, ya. Saya berpikir ini ya paling 100 orang nih. Ya kan? Pesertanya, ya. Pesertanya. Jadi Abang surprise juga ya ternyata karena partai ini sudah 2 kali tidak lolos threshold DPR RI, ya. Tentu kita merasa bahwa mungkin kader-kadernya sudah pesimis, pengurus-pengurusnya sudah pesimis, sudahlah seadanya gitu kongresnya. Tapi ternyata setelah kita lihat, ini kok ribuan juga. Artinya seluruh kabupaten kota dan provinsi itu hadir sesuai dengan aturan organisasi. Itu kan kelihatan, ya. Yang menyapa saya itu hampir 20 provinsi lebih. Yang lain tidak sempat karena jauh-jauh, ya. Kemudian kabupaten kota juga banyak sekali. Jadi ini luar biasa. Nah, jadi daya tarik Kaisang sebagai ketua umum, kemudian Pak Jokowi yang dianggap sebenarnya the founding fathers dalam pengertian bapak pendiri dari PSI ini, di samping tentu Jeffrey Giovanni, ya, ada Grace Natali misalnya, ini orang-orang yang juga arsitek dari berdirinya Partai Solidaritas ini. Nah, ini menunjukkan bahwa daya tarik dan magnitudnya Pak Jokowi itu kuat sekali. Kita lihat bagaimana mereka meminta supaya Pak Jokowi segera masuk PSI dan segera memimpin PSI. Ya tentu bukan sebagai ketua umum, tapi sebagai ketua Dewan Pembina, sebagaimana SBY di Partai Demokrat. Sebenarnya dulu pertama kan Prabowo juga sebagai Dewan Pembina kan. Kemudian ketua umumnya meninggal, lalu Prabowo menjabat juga sebagai ketua umum sampai sekarang. Nah, jadi saya melihat masa depan PSI itu cerah lah. Ya, cerah. Dan tinggalkan begini, sebenarnya semua partai itu kalau di-manage dengan baik, kan Pak Jokowi itu menggariskan 3 hal kemarin itu dalam pengarahannya. Pertama, harus membangun organisasi di samping lengkap dan kuat. Ya, artinya seluruh provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan sampai ranting desa itu harus terbangun. Dan harus kuat, bukan hanya secara formalistik.
Ada benderanya, ada kantornya, tapi nggak kuat. Tidak merakyat, tidak berkomunikasi secara intens dengan masyarakat. Ini kan yang ingin harus dibangun, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah ya tentu partai membutuhkan dana. Ya. Nah, saya kira ya kalau Pak Jokowi itu jadi ketua Dewan Pembina PSI, itu nggak sulit soal dana. Nggak perlu oligarki. Rakyat ini sawer-saweran berapa juta. Kalau kita anggap sekarang yang puas dengan Pak Jokowi itu 74%. Ya, masih puas dengan Pak Jokowi. Dan kalau mereka misalnya nyumbang 1.000, ya, untuk daerahnya masing-masing, tentu ditambah lagi dengan beberapa orang yang ada usaha sesuai dengan kantong masing-masing, kan? Kader-kadernya yang punya bisnis juga lumayan bagus misalnya, itu bisa hidup ini partai ini pendanaannya. Ya. Kalau tidak boros itu cukup, tapi kan kadang-kadang kita boros, ya. Bikin kongres, banyak partai kan bikin kongres di tempat yang mewah, ya kan? Yang susah dijangkau oleh kader-kader di daerah, yang kader harus naik pesawat semuanya. Nah, kalau PSI ini kan kader-kadernya masih siap jalan darat. Ada yang naik kereta kan, lewat laut. Tentu yang mampu ya tentu naik pesawat. Ada gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat dari sudut ini, PSI punya masa depan yang cerah menurut saya. Oke. Bang Zulfat ini kan adalah salah satu yang ikut membangun PDIP pada saat awal-awal reformasi. Abang juga terlibat dalam mengembangkan dari berdiri Partai Nasdem. Ya kan? Bagaimana Abang melihat ketika pengalaman di PDIP dalam membangun organisasi, begitu juga di Nasdem dalam membangun organisasi, kaderisasi dan jaringan di daerah-daerah, jika dikaitkan dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh PSI selama ini ya. Dan kita mendengar pidatonya Pak Jokowi itu salah satu yang kuat juga adalah akan melakukan perombakan besar-besaran dalam organisasi PSI sendiri. Nah, jika dengan pengalaman Bang Zulfan pada saat di PDIP dan di Nasdem, ya, dan kemudian sekarang melihat prospek yang bagus dari PSI karena ada tokoh. Kehadiran tokoh itu kan memang salah satu yang membuat partai itu berhasil. Tetapi bisa tidak berhasil kalau organisasinya juga nggak bergerak. Nah, apa nih Bang kiat-kiat yang perlu dilakukan oleh PSI juga? Kalau PDIP dulu kan memang suasananya berbeda. Karena kita memang peralihan dari satu sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter, semangat untuk menuju sistem pemerintahan politik yang demokratis. Nah, itu jadi semangatnya itu luar biasa. Ya. Nah, sehingga dan harapan memudahkan, harapan itu ada pada PDIP, ya, membuat perubahan-perubahan besar di dalam bukan hanya politik, sebenarnya harapannya juga dalam ekonomi dan sosial, ya kan. Tapi itu tidak bisa terjadi, itu lain soal. Tapi ini harapan ada. Nah, sehingga ketika sejak berdiri PDIP sampai ikut pemilu 99, itu support dari rakyat itu besar sekali. Di mana-mana rakyat itu membuat posko tanpa disuruh, tanpa dibayar. Ya. Di Jakarta apalagi, di Bandung, itu udah luar biasa. Ya. Organisasi sosial, organisasi olahraga, motor, sepeda, segala macam, itu ikut mendukung PDIP sehingga dia bisa menang besar pada tahun pemilu 99. Nah, mungkin kalau Nasdem itu lain lagi. Nasdem itu antusiasme dari masyarakat itu kurang. Bukan itu andalannya. Andalannya adalah media. Nah, kemudian tentu pembiayaan yang besar, ya. Lalu ditolong juga oleh caleg-caleg yang memang berkualitas. Sehingga Nasdem itu bisa masuk parlemen, ikut pemilu pertama dengan 39 kursi. Kalau nggak saya lupa juga ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini,
PSI ini juga bisa melebihi Nasdem menurut saya. Maksudnya melebihi pada saat pada saat pemilu Nasdem ikut pemilu pertama, ya kemudian PSI juga bisa. Kalau kita ambil indikatornya itu Nasdem. Sebenarnya kan banyak, ada PAN, ada PKB, ada lain-lain. Jadi Kan abang nggak terlibat di sana. nggak terlibat. Iya betul. Nah jadi kalau menurut saya pola membangun organisasi itu penting. Saya ingat betul ketika Bang Surya itu menyerahkan membangun organisasi untuk mengurus pemilu itu diserahkan kepada Haritanu. Itu berantakan. Oh justru berantakan. Berantakan. Banyak saya datang tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, semuanya daerah-daerah yang kita tinjau itu DPD-nya ada yang nggak punya kantor, ada kantornya bodong, ya, gitu. Mungkin di provinsi oke, tapi di wilayah-wilayah itu lemah sekali. Sehingga kalau diverifikasi oleh KPU, ya itu nggak lolos Nasdem. Oleh karena itu begitu Haritanu keluar dari Nasdem, inilah kita keroyokan rame-rame bagaimana membangun kantor-kantor Nasdem di daerah-daerah yang bolong-bolong ini menjadi kantor yang betul-betul representatif, sehingga kalau nanti diverifikasi oleh KPU kita bisa lolos, dan ternyata bisa karena kita kebut itu. Nah jadi tidak bisa misalnya untuk membangun organisasi ini diserahkan kepada seseorang. Jadi mesti ada berlapis. Ini ada pengurus formal, dipercaya untuk membangun organisasi. Tapi dilapis lagi dengan tim yang lain. Check and recheck. Ya. Misalnya ada Dewan Pembina. Dewan Pembina ini juga tidak boleh hanya sekedar hanya sekedar ada di dalam papan nama. Tapi tidak turun ke bawah juga. Iya, mereka tidak perlu turun ya. Mereka bikin tim yang serius untuk bagaimana mengecek ini semua. Oh. Ya kan? Betul nggak laporan-laporan kan? Tim yang melakukan. Nah ini kan ibarat komisaris di dalam perusahaan. Dewan Pembina ini bang ya. Misalnya direksi melaporkan beres. Nah komisaris turun lihat beres nggak di lapangan ini, beres nggak? Nggak boleh komisaris hanya menerima atau Dewan Pembina hanya menerima laporan hitam di atas putih. Ini harus turun, lihat kondisinya itu seperti apa sebenarnya. Jangan tergantung kepada laporan 1-2 orang. Dia harus cek gitu. Apalagi misalnya ya, kalau PSI ini ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi misalnya nanti, ya mungkin 2 minggu lagi Pak Jokowi akan memberikan keputusan iya atau tidak masuk sebagai ketua Dewan Pembina. Ya, nah, tentu kita tunggu. Nah, nggak boleh misalnya menunggu laporan-laporan hitam di atas putih. Harus real di tengah lapangan itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina punya tim khusus yang untuk mengecek ini di lapangan. Tim asistensi barangkali ya. Ya, tim asistensi mengecek khusus terutama adalah dalam mengontrol struktur organisasi. Ya, dari provinsi sampai ke daerah. Semuanya representasi atau tidak. Kemudian laporan-laporan dari kader konstituen itu harus kita dengar. Misalnya ada pengurus yang tidak pernah turun ke konstituen. Ya, pengurus atau ketua pengurus tidak pernah berkomunikasi dengan rakyat. Wah, ini nggak bisa dipertahankan. Ini segera diganti, segera dirombak. Harus ada panis. Hukuman ya? Hukuman. Sanksi. Iya, jangan reward terus. Panisnya nggak ada, akhirnya nggak berubah-ubah ini. Nah, jadi saya kira Pak Jokowi tahu itu ya. Dan kawan-kawan yang lain juga ya, Jeffrey Giovanni yang sudah punya pengalaman juga tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Masalah organisasi ini. Ini harus betul-betul. Jadi kita nggak bisa main-main. Sebab gini, kalau kita tidak membangun struktur organisasi yang kuat dengan kader yang kuat, pada akhirnya dana yang harusnya kita keluarkan katakanlah 50, ini bisa jadi 100. Karena kita harus bayar.
Iya kan? Itu kan money politik kan terjadinya di situ. Tetapi kalau struktur organisasinya bagus, ya, apakah dalam bentuknya misalnya ada nanti dibentuk relawan partai, ya kan? Secara internal untuk bagaimana menggerakkan aktivitas-aktivitas di tengah-tengah masyarakat, membantu kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat misalnya, itu juga dibentuk. Nah tentu perlu dana, tapi tidak sebesar dengan organisasi yang muncul setahun menjelang pemilu. Iya, iya. Banyak sekarang partai-partai muncul, hadir setahun menjelang pemilu. Akhirnya mereka perlu dana besar, ya kan, untuk membayar, untuk membeli suara. Ya kan, itulah. Kemudian yang kedua, ya tentu kalau kita bicara legislatif, harus ada memang calon-calon yang dikenal oleh masyarakat, tokoh, ya kan, baik tokoh usaha ataupun tokoh politik, tokoh sosial, tokoh agama, itu memang harus ada. Karena kan masyarakat kita ini masih menganut juga patron klien, ya, tidak sepenuhnya dia liberal, ya, bebas, apalagi di Indonesia kalau di daerah-daerah, misalnya kita lihat baik di Jawa, Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan seterusnya, ini si patron kliennya ini masih ada, gitu loh. Mereka masih menunggu apa kata patronnya, apa kata tokohnya untuk mereka memilih sesuatu partai. Nah ini semua dengan approach, makanya memang membangun partai itu harus serius, tidak boleh santai, tidak boleh euforia. Misalnya apa? PSI euforia, misalnya ya, oh Pak Jokowi kan kita punya Ketua Dewan Pembina, kesukaan rakyat kepada Pak Jokowi 74%. Lalu kita asumsikan 74% ini juga suka sama PSI, belum tentu. Jadi nggak perlu bekerja lagi. Nggak perlu bekerja lagi. Nggak perlu turun ke bawah lagi. Nah, ini salah cara berpikir. Mungkin itu penyebab kekalahan PSI dalam 2 kali pemilu ya. Ini cara berpikir yang salah. Itu harus dirombak. Nah, harus rombak cara berpikir. Mindsetnya tuh harus berpikir. Ada Pak Jokowi itu justru kerjanya lebih dahsyat. Dengan hadir Pak Jokowi misalnya dapat 10, tambah dikerja dengan keras lagi, ya, dengan serius, saya kira bisa sampai 15 atau 20. Kan dahsyat itu. Tinggi sekali itu Bang. Ya. Bisa menjadi partai atas itu Bang, bukan lagi Ya partai apalagi tengah sebenarnya ditambah lagi kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai yang ada ini kan juga berkurang. Ya, agak berkurang nanti. Ya, iya. Karena mereka mungkin merasakan kehadiran partai itu sangat sedikit di tengah-tengah masyarakat. Ya, padahal banyak menteri dari tokoh partai kan. Nah, tapi memang kalau tidak mau berkomunikasi, ini kan jiwa. Ya, mengurus partai ini harus dengan jiwa. Ya, jiwa organisatoris, jiwa ideologis, ya kan? Bukan jiwa pragmatis. Kalau jiwanya pragmatis, nanti dia ujungnya hanya bicara bayar. Gampang kita duduk di hotel aja nanti kita suruh tim sukses bagi-bagi uang. Itu kacau. Nggak bisa begitu. Pengalaman saya itu salah. Yang benar adalah, oke, kita ada tim sukses yang betul-betul solid dan terbatas. Ada dana, tapi betul-betul juga berkomunikasi yang aktif dengan masyarakat. Oke. Nah tentu PSI ini kan bukan partai didukung oleh oligarki yang besar, yang banyak ya, tentu harus berhemat-hemat lah dalam pengeluaran biaya ini. Lain dengan partai-partai yang sudah ada di parlemen, mungkin banyak yang lirik, ya kan, banyak yang ingin membantu. Ya. Nah, PSI ini kan dari, kita katakanlah bukan dari nol, tapi startnya kan di luar parlemen, ya. Jadi harus dengan kerja keras. Ya, Bang. Saya banyak mendengar dari sosial media Bang, bagaimana respon masyarakat ya, rakyat khususnya yang bukan tergabung dalam partai, maksudnya itu bukan anggota PSI, mereka juga bukan relawan. Tetapi yang mayoritas yang saya tangkap adalah jika Pak Jokowi secara formil berada di kepengurusan, apalagi sebagai ketua dan pembina dengan lebih kurang tugas dalam fungsinya sama dengan Pak SBY di Majelis Tinggi Demokrat. Yang saya tangkap adalah
seluruh orang yang mengaku sebagai Jokowi lovers Bang akan mendaftar sebagai anggota PSI. Artinya akan ada pertumbuhan anggota yang signifikan itu nantinya. Kalau kita lihat dalam kongres kemarin itu kan lebih kurang mendaftar sebagai peserta yang dianggap layak sebagai boleh memilih secara e-voting itu kan sekitar 180.000 orang. Nah, bisa diprediksi nanti jika organisasi yang tadi Abang jelaskan dibenahi, dirombak secara serius, ya kan, oleh kepengurusan yang di situ mungkin ada Pak Jokowi, mungkin pertumbuhan anggota, penambahan kartu tanda anggota akan bisa meningkat sampai 300% barangkali Bang. Artinya di atas 500.000 sampai 700.000 dalam waktu 2 tahun menjelang pemilu. Nah, apakah ini akan menjadi ancaman nggak Bang? Kondisi PSI yang seperti ini misalnya ancaman bagi partai-partai yang sifatnya memang nasionalis juga seperti Golkar, PDIP khususnya ya. Kenapa saya bilang PDIP khususnya? Karena kan Pak Jokowi kan basis masanya kan dari PDIP Bang, yang Wong Cili ini. Akankah nanti ada migrasi besar-besaran juga nih Bang dari PDIP ya, PAN, Golkar ya kan, dan Nasdem sendiri ya tempat Abang dulu berada ke PSI Bang. Kira-kira dugaan Abang atau perhitungan Abang seperti apa mapping politiknya nanti? Ya kalau saya lihat begini, orang beralih itu pertama grassroots kita nih, masyarakat secara umum itu melihat apakah PSI bisa hadir beda dengan partai lain. Bedanya itu bukan beda warna, beda simbol, ya kan, beda orang, bukan itu. Beda ini begini. Kalau sekarang mereka tidak mendapatkan perhatian dari partai-partai politik, tapi kemudian PSI hadir untuk membantu masyarakat, ya kan, dengan berbagai hal persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini kan pasti mereka otomatis, ya, mau daftar sebagai anggota atau tidak, mereka otomatis menjadi tertarik dan simpati lah ya. Iya, menjadi simpatisan PSI misalnya. Itu penting gitu loh. Jadi kehadiran ini harus memang kita melihat di mana peluang, ya, peluang yang ada. Misalnya itu tadi kita ada peluang misalnya kurang di satu daerah tidak pernah dikunjungi oleh anggota DPR, walaupun anggota DPR itu sudah terpilih dari daerah itu. Dia nggak pernah datang-datang lagi. Rakyat bengong-bengong aja di situ. Nggak ada yang bantu. Nah, PSI hadir. Ya, hadir. Dan hadir ini nggak perlu juga kita expose di media. Karena kan prinsipnya, untuk apa kita expose di media? Kan kita bicara kepada pemilih, kepada rakyat. Rakyat yang merasakan itulah yang paling penting. Dia melihat kerja kita. Gitu. Kalau kita expose, rakyat ini merasakan, tapi rakyat lain tidak merasakan. Itu kan di sana, malah jadi blunder nanti. Nah, jadi masing-masing bekerjalah. Kader yang dikasih tanggung jawab untuk masing-masing daerah, masing-masing konstituen, sampai ke ranting, ya. Nah, itu semuanya harus punya tanggung jawab. Ini tidak susah, tidak berat. Persoalannya mau atau tidak, serius atau tidak. Itu persoalannya kan, ngurus partai ini. Ngurus partai ini kan harus pakai satu akal, kedua hati nurani. Bukan hanya duit Bang ya? Bukan. Makanya kan Nabi Muhammad itu menasehati menantunya itu Ali bin Abi Thalib misalnya. Ya Ali, kau berikan kepada uangmu, hartamu kepada mereka, masyarakat maksudnya, sampai kau miskin belum tentu mereka senang sama kamu. Sampai kamu miskin, habis harta kamu dan kau miskin belum tentu. Tetapi kau berikan mereka senyuman. Ya kan? Itu yang mereka harapkan. Kadang-kadang orang begitu. Ada memang tentu kita lihat daerah-daerah yang memang perlu bantuan, ya kita kasih uang lah. Tapi ada daerah-daerah yang mereka memang bukan mengharapkan bantuan, tapi senyuman, sapaan yang enak gitu. Itu kan ada kelas-kelas masyarakatnya. Ini yang harus kita pilih, kita pilah-pilah di mana kita harus keluar uang, di mana jangan sampai orang nggak perlu kita kasih juga. Sama aja dengan buang garam di laut kan, gitu. Nah jadi itu banyak lah cara-cara, trik partai itu untuk menang itu banyak sekali ya. Dan tadi
kemarin bagus sekali itu staf khususnya Gibran itu menyampaikan soal budaya lokal misalnya. Nah, kearifan lokal. Kearifan lokal itu juga harus diperhatikan, ya. Itu juga harus dikembangkan, juga harus ada konektivitas yang intens, ya, dengan masyarakat-masyarakat yang punya akar budaya yang kuat. Oke. Ya. Bang, sepertinya kalau dilihat dari analisa-analisa sejumlah pengamat yang saya baca sejak Pak Jokowi memberikan pidato kebangsaan kemarin di Solo, itu yang benar-benar akan head to head dengan PSI ini adalah PDIP, Bang. PDIP kan juga sebentar lagi akan kongres, ya kan? Hebatnya lagi, PSI sudah berhasil melakukan transformasi pemilihan ketua umum melalui e-voting, ya kan? PDIP sepertinya belum. Ya. Artinya mungkin masih akan Bu Mega yang akan dipilih oleh peserta kongres PDIP nanti. Ya. Nah, basis masanya kan sama ini, Bang. Kita tahu, Bang, 2 kali pemilu 2014-2019 PDIP mengalami lonjakan suara karena ada Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Jokowi sedang diharapkan kepastiannya untuk mau ada di PSI. Manakala itu diputuskan Pak Jokowi bersama PSI, kira-kira akan ada perubahan drastis gak sih, Bang, dalam apakah basis konstituen PDIP akan banyak bergeser ke PSI atau gimana menurut pandangan Abang? Ya, kembali lagi kalau saya lihat mampu nggak menangkap peluang itu. Berarti kembali kepada urusan kesiapan organisasi. Iya. Bukan hanya keberadaan Pak Jokowi di sana. Iya, organisasi Oke. dan kaderisasi, sumber daya manusianya. Oke, organisasi bagus, tapi sumber daya manusia lemah kan nggak bisa jalan juga. 3 aspek itu yang digambarkan itu adalah organisasi dan anggaran dana dan sumber daya manusia. Itu sangat penting. Prinsip itu mutlak diperlukan dalam organisasi apapun dan khususnya paling penting di dalam organisasi partai politik. Gitu loh. Nah, ini harus dari awal, jangan saya melihat kan kembali lagi seperti saya katakan tadi, banyak partai-partai ini kerja menjelang pemilu. Kalau sekarang ini kita datang kantor-kantor DPD, DPC semua ini kosong. Kunci, nggak ada orang, ya kan, paling motor 1, tapi pintu tertutup. Itu yang banyak seperti itu. Nanti menjelang pemilu baru pendaftaran ini segala macam. Nah, itu nggak boleh. Partai ini harus kerja terus, ya kan, kerja terus. Nah, jadi PSI ini sudah kalah 2 kali, ya. Dalam pemilu kita itu menurut saya tidak harus membuat mereka lemah dan mereka mundur. Saya contohkan kemarin itu bagaimana Hitler membangun partai Nazi, ya kan? Berdiri tahun 1919, ya kan? Jatuh bangun ikut pemilu, akhirnya Hitlernya pun masuk penjara, keluar dari penjara, dia tetap tegar untuk memimpin partai ini, akhirnya bisa masuk parlemen, dan kemudian beberapa tahun kemudian pemilu lagi dia bisa menguasai parlemen. Artinya Dia bubarkanlah. kalah terus-menerus itu bukan menjadi alasan untuk tidak bisa bangkit gitu, Bang, ya? Iya, ini kan soal idealisme. Banyak kan partai-partai kita lihat dulu masuk parlemen, terus tidak lolos threshold, hilang. Muncul juga nih partai baru ada tapi orang baru, ya kan? Nah, gitu. Nanti hilang lagi. Nah, PSI ini kan sudah bisa bertahan, ya, dengan antusiasme. Saya lihat bukan hanya dari kader dan anggotanya, tapi masyarakat juga luar biasa mensupportnya. Semangat ini saya kira ya tentu di sini ya faktor Jokowi itu sangat menentukan. Nah, kita mengharapkanlah, saya mengharapkan ya gitu ya, supaya PSI ini menjadi partai yang betul-betul kuat dan besar. Ya, Pak Jokowi memang harus segera mimpin. Jadi Abang bahasanya sudah harus segera ini, ya? Segera, nggak bisa lagi, tidak bisa lagi tunggu-tunggu. Karena gini, tanpa SBY, Demokrat itu melorot, pas-pasan lah mungkin. Begitu juga PDIP tanpa Mega. PDIP tanpa Ibu Megawati, kemudian Gerindra tanpa Pak Prabowo, bisa juga mungkin PAN itu ya,
tanpa Zulkifli Hasan misalnya, karena dia sudah 3 periode menjadi ketua, itu lama-lama menjadi ikon dia di PAN kan. Nah kalau tanpa dia nanti saya kira berat juga untuk PAN, gitu loh. Nah Nasdem juga begitu, tanpa Pak Surya Paloh, tanpa Bang Surya Paloh juga bisa melorot juga. Nah kita melihat di sini PSI sudah bisa bertahan tanpa hadirnya Pak Jokowi. Nah sekarang Tapi kan nggak lolos Senayan, Bang. Nah oke, tapi kan daya tahan kader-kadernya itu tetap konsisten. Dengan hadir kemarin 1.000 lebih dalam kongres itu, kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi kita melihat bahwa dengan masuknya Pak Jokowi, ini dahsyat menurut saya. Dan kita tahulah sebagian besar relawan itu akan lompat masuk mendukung PSI di masing-masing daerah ataupun di pusat. Nah yang penting kan bagaimana mengatur. Kadang-kadang partai ini kalau sudah terlalu gemuk, ini memanagenya kan tidak gampang. Nah oleh karena itu masuk partai itu jangan dulu cari jabatan. Ya kan? Dan prioritaskan orang-orang kader-kader yang sudah bekerja dari awal. Misalnya ada orang mau jadi caleg, tiba-tiba kucul datang seperti yang terjadi di banyak partai sekarang ini. Ya, tiba-tiba dia yang jadi caleg pertama, kadernya yang kerja nggak dapat. Ya karena faktornya apa? Kadernya hebat, punya konstituen, dikenal masyarakat tapi nggak punya uang. Nah padahal kita menang tidak selalu dengan karena uang. PDIP tahun 99 saya tahu betul nggak ada dana itu, nggak ada uang. Saya maju di Sumatera Utara, caleg itu cuma 150 juta. Itulah beli bendera, itulah kita transportasi, itulah. Tapi Spartannya sangat tinggi pada saat itu. Nah itu yang perlu dibangun gitu loh. Tapi kalau kita sudah kader kita kalah dengan orang-orang yang beruang di daerah, punya uang, ya kan kaya, tapi dia tidak berbuat apa-apa sebelumnya untuk partai, baru masuk belakangan, ini juga menurut saya tidak positif. Ya, itu melemahkan kaderisasi. Tetapi kalau di satu daerah, memang kita nggak punya tokoh kader yang diharapkan, yang sesuai dengan harapan kita, lalu ada orang masuk mau menjadi kader kita, terus dia dicalonkan, itu nggak apa-apa. Kan dilihat dulu kondisinya, kita punya nggak kader yang berbobot, yang kira-kira sama atau lebih dari orang ini. Kalau ada, ya utamakan kader kita. Tapi kalau ternyata kader kita memang nggak ada, yang sesuai dengan harapan kita untuk kita majukan sebagai apakah wali kota, bupati, gubernur, atau DPR, maka kita utamakan pendatang baru sebagai tokoh dan untuk kita mencapai kemenangan. Jadi kalau itu sudah dilakukan oleh PSI, proses migrasi basis masa Pak Jokowi di PDIP itu abang perkirakan akan memang berbondong-bondong bang ya, akan bermigrasi ke PSI? Iya, menurut saya bukan yang hanya ada di PDIP ya, di partai-partai lain juga akan di berbondong-bondong. Nasdem juga kemarin kan saya udah ketemu tuh setelah selesai saya presentasi, itu saya kaget. Setiap salaman nama saya dari mulai NTT, Sumatera ini saya dari Nasdem bang. Banyak sekali dari Nasdem sekarang sudah pindah ke PSI. Ya, dari partai-partai lain juga begitu. Nah ini artinya PSI ini harapan. Ya tentu sekali lagi faktornya ada Kaesang di situ. Ya, speednya akan lebih tinggi, lebih menarik kalau Pak Jokowi ada. Lebih besar lagi itu gelombang yang masuk itu. Nah oleh karena itu kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina, DPP PSI dan seluruh jajaran organisasinya harus siap memanage ini dengan baik. Memang harus kerja keras dan turun ke bawah bang. Iya, jangan menimbulkan konflik. Nanti kalau ada konflik itu bahaya, ya kan? Jadi efeknya itu negatif. Ciptakan, pokoknya kita ngurus partai ini santai aja. The right man and the right place. Ya, itu orang yang benar, tempat yang benar kita kasih. Jangan orang nggak pas kita kasih di situ. Nah, ini bisa konflik, bisa menimbulkan macam-macam huru-hara di dalam organisasi. Jadi nggak boleh emosional, harus betul-betul rasional. Ya, jadi artinya
penjelasan Bang Zulfan tadi itu udah cukup sangat taktis operasional tuh bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pengurus baru yang sedang disusun oleh Kaisang sekarang ya kan, sehingga motor dan mesin organisasi berjalan. Nah Bang, sekarang tentang relasi kuasa nih Bang. Kita melihat artinya kalau betul kita berasumsi Pak Jokowi ada secara definitif di Dewan Pembina PSI. Kalau kita lihat sambutan dan bahasa tubuh Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi saat ini di pemerintahan, di mana kejutan juga itu Bang, Pak Prabowo sebelum memberikan menghadiri acara PSI berkunjung dulu ke rumah Pak Jokowi. Dan yang menarik di sana Bang, ya kalau kita lihat dari cara duduk ya, di mana Pak Jokowi, Bu Iriana dan Mas Wapres sebagai keluarga, ya kan? Pak Prabowo ada Pak Sugiono di sana dan fungsionaris Gerindra lainnya. Jadi ada semacam hubungan yang dibangun, ya, yang dilihatkan ke publik bahwa kami baik-baik saja, kami akrab. Nah dalam konteks bagaimana membesarkan PSI ke depan, apakah Abang melihat Pak Prabowo memang cukup legowo untuk juga mensupport Pak Jokowi ya, untuk supaya PSI juga besar dan ada di stand sehingga menambah kekuatan Prabowo Gibran nanti ya, dengan asumsi tentu ya 2029 itu tetap Prabowo Gibran. Abang melihatnya seperti apa relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Saya kira di luar persoalan politik, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu antara Gibran dan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Mas Gibran dan Prabowo nggak ada masalah. Ya, kita lihat dari situ. Nah, kemudian bagaimana hubungan Gerindra dengan PSI? Ini saling mendukung. Saling mendukung. Saling mendukung. Karena gini, Pak Jokowi kan nggak mungkin maju lagi presiden. Betul. Ya kan? Nah, Prabowo nanti akan membutuhkan dukungan partai yang besar. Dukungan di parlemen yang lebih besar, yang lebih solid lagi. Betul, betul. Pada periode keduanya misalnya kalau dia maju lagi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah PSI. Betul. Buktinya sekarang ya, kita lihat. PSI itu walaupun tidak dapat kursi di parlemen, ada menteri kehutanan, ada wakil menteri, ya, komisaris-komisarisnya banyak, dubes-dubes juga banyak. Artinya kan Pak Prabowo sebagai presiden melihat bahwa PS ini kan salah satu potensi juga. Kan kehadiran kader-kader PSI di dalam pemerintahan itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang memerlukan dukungan ini. Gitu loh. Iya. Ya jadi tidak usah dikhawatirkan. Banyak orang mengkhawatirkan wah ini akan retak, akan jauh. Itu enggak lah. Menurut saya akan menjadi ancaman Gerindra. Gitu enggak lah, ancaman. Gerindra kan udah partai besar, ya kan? Gerindra nanti mungkin bisa dapat sekarang berapa? 13. Nah, nanti bisa naik 20 lebih misalnya, ya kan? Bisa dong. Abang optimis sekali Bang. Ya, ini kan partai presiden. Dari 15 ke 17 kayak gitu Bang. Jangan langsung 20 Bang. Enggak lah, bisa jadi. Kan nanti kemudian PSI bisa di atas 10 ya, sampai 12 gitu. Partai-partai lain siapa yang kita perkirakan itu mungkin Golkar, ya, lalu ada PDIP, tetaplah seperti ini. Mungkin di parlemen itu bisa tambah satu partai lagi atau berkurang satu lagi. Ya kan? Biasa kan ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu. Atau porsinya menjadi lebih kecil. Yang sekarang dapat 5, dapat 4, yang dapat 10, dapat 8, bisa jadi. Tapi tetap masuk parlemen. Nah jadi Gerindra pun tidak usah khawatir. Karena PSI tidak akan mengambil ceruk atau kader atau suara-suaranya Gerindra. Pasti tadi karena faktor Pak Jokowi itu PDIP. Nah termasuk Nasdem itu kan salah satu membuat dia bisa cepat masuk parlemen dulu kan faktor karena mendukung Pak Jokowi kan? Betul. Gitu loh. Nah, walaupun kemudian menang juga dapat tambahan suara karena mendukung Anies. Itu lain lagi. Nanti apakah pendukung Anies ini akan mendukung lagi Nasdem? Belum tentu. Karena di tengah jalan ternyata
Nasdem berubah ketika persoalan mendukung gubernur DKI kan. Dan Nasdem masuk ke koalisi pemerintahan sehingga menjadi Kim Plus misalnya. Nah ini orang-orang yang tadi mendukung Nasdem dalam pileg, nah ini juga pasti mereka berpikir ulang untuk dukung Nasdem. Jadi dilihat dari penjelasan abang ini, artinya abang melihat Pak Prabowo sebagai ketua umum dan ketua dan pembina Partai Gerindra, ya, justru punya kepentingan untuk untuk PSI ini juga besar kan gitu bang? Iya. Karena memang semakin memperkuat basis dukungan koalisi ini di parlemen nanti. Iya. Artinya kemungkinan bahwa PSI bersama Pak Jokowi yang definitif tentunya ya bang ya, itu bisa mencapai 8 dan 9% tuh menurut abang target yang kecil gitu ya, mungkin bisa jadi 10%. Ya, kalau Pak Jokowi masuk harus di atas 10 lah. Harus di atas 10%? Iya, karena kan karena relawan yang selama ini bekerja. Itu fantastis loh bang, dari hampir 3% saat ini di pemilu 2024 bisa tembus 2029 nanti di atas 10%, itu fantastis bang. Itu biasa kalau ada figur yang memang figur itu punya kekuatan politik, kekuatan massa dan daya magnitudnya besar, itu biasa. Misalnya Putin itu tiap pemilu ganti partai. Iya. Tiap pemilu dia ganti partai. Tetap aja menang partai yang dia Karena pimpin. ketokohannya bang ya. Nah, ketokohannya, ini ketokohan Jokowi adalah kalau misalnya Pak Jokowi tidak menjadi ketua Dewan Pembina PSI, ya tentu tetap menjadi tokoh, tapi kan perlu ada struktur yang menopang dia itu, ya supaya tetap hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini sebagai mantan presiden. Sebagaimana AHY, SBY muncul terus mantan presiden, ya kan? Kemudian Megawati muncul terus sebagai mantan presiden. Kenapa Jokowi nggak boleh? Oh kalau banyak yang musuh, banyak yang nggak suka itu biasalah. Politik itu harus seperti itu. Iya kan? Itu resiko kita masuk. Kalau kita nggak punya musuh ya jangan masuk dalam dunia politik. Apalagi tudingan-tudingan dinasti politik segala macam itu biasa. Itu udah nggak ada lagi lah, udahlah. Itu capek aja, ya kan? Paling masih ada black campaign yang kecil, ya itu biasa. Komunikasi politik yang negatif itu biasalah. Nanti kan capek sendiri dia. Ya, nah bang, sebenarnya masih banyak pertanyaan saya bang. Ya, tapi ini udah hampir satu jam ini. Nah, banyak orang bertanya ke saya bang. Ya, dari kehadiran Bang Zulfan di Kongres kemarin. Apalagi banyak juga yang sudah mendengar Bang Zulfan bertemu secara empat mata dengan Pak Jokowi. Karena itu kan waktu itu mungkin ya namanya itu kan bukan ruang hampa bang ya. Nah sebenarnya Bang Zulfan ini mulai tertarik dengan PSI atau bagaimana bang? Ya, sudah lama. Oh sudah lama abang. Saya kan berkomunikasi dengan kawan-kawan PSI itu terutama Jeffrey Giovanni, karena pernah sama-sama di Nasdem dulu ya, Ade Armando, Grace dan macam-macam kan sering kita undang ke podcast juga. Jadi menurut nggak ada masalah, saya kenal lah. Chemistry-nya kita udah sama. Sudah dapat. Ya, chemistry-nya udah sama. Dan semangat-semangatnya pun saya paham gitu. Ya, jadi ya kita ini kan begini. Siapa yang mau mengajak kita berpikir? Ya kan? Bekerja sama untuk membangun sesuatu, tentu kita senang untuk membantu. Gitu. Walaupun belum tentu mendaftar sebagai anggota PSI misalnya. Iya kan? Nah, kita kan begitu. Kalau orang nggak butuh ya ngapain kita nawar-nawarin diri. Gua hebat, bisa begini, bisa begitu, lucu juga kita. Wah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita memang, ayolah bantu kerjasama kita gini-gini, bisalah gini. Ayo oke. Namanya dibutuhkan kita. Kalau nggak dibutuhkan ya apa boleh buat. Iya kan? Jadi abang kalau dibutuhkan akan memberikan sumbangsi yang nyata bang ya. Dan itu sudah saya bilang sama Pak Jokowi. Kalau Bapak ketua Dewan Pembina, ya kan? Dan saya siap untuk membantu mengasistensi PSI ini
terutama dalam 3 hal tadi yang kemarin Pak Jokowi sampaikan, organisasi, pembiayaan, dan kaderisasi. Sumber daya manusia ini penting karena 3 orang aspek tuh itu harus ya. tahu kaderisasi itu apa sih. Ya kan? Ini kan kita punya konstituen. Dari konstituen meningkat menjadi anggota. Anggota ini kan masih sangat umum sifatnya. Nah kemudian dari anggota inilah kita kader mereka, menjadi kader. Kita didik mereka dengan sistem perkaderan, dengan materi-materi yang bagus, ya kan, pembicara yang bagus semuanya. Dan PSI punya konsep yang menurut saya sangat bagus soal perkaderannya. Itu belum dimiliki oleh partai-partai lain. Iya. Kalau saya baca anggaran dasarnya ya. Sekolah partai belum punya PSI, Bang. Ya tapi kan konsepnya sudah ada. Oke. Ya, mungkin ada, teman kan kita belum tahu. Lu jangan bilang nggak ada. Ya karena Nasdem punya akademi malah, Bang. PDIP Ya tapi punya sekolah akademi itu partai. apa jalan terus? Kan kita jangan sok-sokan juga punya tempat akademi ini segala macam. Belum tentu termanfaatkan dengan baik, efektif ya. Kalau sekedar setahun sekali, sebulan sekali, tapi tidak teratur untuk melakukan itu kan juga percuma gitu loh. Terus semangat-semangat aja. Nah jadi menurut saya bahwa kaderisasi ini penting. Untuk kita mendapatkan dari anggota ini orang-orang yang qualified. Kita harus tahu, Budius, jangan menyerahkan kekuatan organisasi pada kuantitatif. Gak bisa. Organisasi ini harus dikelola oleh orang-orang yang berkualitas. Kualitatif. Karena menurut teori Newton, nah ini kan kita Berat lagi nih. biarpun kita bukan orang fisika, masuk ke Newton itu kan mengatakan Abang ini merambah kemana-mana. kualitas itu bisa merubah kuantitas. Iya. Itu loh. Makanya buah itu kalau udah matang, jatuh dia. Iya. Newton mengatakan demikian kan. Yang sederhananya lah. Aku nggak ngomong yang fisika yang jauh-jauh, ntar kau pusing. Walaupun aku sebenarnya nggak ngerti juga. Aku jangan diulur lah, Bang. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa kita harus membangun kualitas. Kualitas inilah yang bisa merubah kuantitas, mengarahkan kuantitas ini jumlah yang besar ini menjadi pelan-pelan berkualitas lebih banyak gitu. Kita enggak partai massa, nggak bisa itu massa dengan ini kita partai kader dan partai massa itu nggak bisa. Konsentrasinya terpecah. Lo perlu massa apa perlu kader? Iya. Yang kita tahu bahwa kita memang mempunyai banyak anggota. Itu oke, itu satu hal. Dan kemudian kita ingin membangun kader. Dari sekian banyak anggota itu menjadi kader. Jadi tetap partai kader sebenarnya. Bukan partai massa. Massa itu automatically. Ya bagaimana kita mengelola, memanage, berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat. Itu otomatis kita perlukan suaranya. Ini semangat Bang Zulfan ini kayaknya udah gigi 5 ini, Bang, sekarang ini untuk PSI ini. Nah, kau masih pakai sekarang itu Udah mobil. gigi 5, Bang. Mobil mobil itu udah 7 sekarang. Inilah kau nih. Aduh. Oke, Bang. Masih Nah, gigi saya 5. membayangkan begini, Bang. 5 sama mundur pula. Jadi saya membayangkan begini. Manakala Bang Zulfan ini memang sudah menjadi bagian ya di dalam memotivasi teman-teman pengurus dan baik di pusat maupun di daerah, Bang, ya, membangkitkan semangat mereka bagaimana menjadi seorang politisi dengan perubahan yang seperti sekarang. Rasanya memang ada harapan, Bang. Artinya Bang Zulfan jangan-jangan juga pemilu 2029 akan nyalek dari PSI ini. Ya kan? Ngapain saya nyalek ada-ada itu? Saya enggak lah. Nanti gini, kalau kita mengelola partai, kita masuk partai, terus kemudian kita mau jadi caleg, mau jadi bubes, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, ini kan perstat lagi. Orang bilang, Zulfan sama aja dengan yang lain. Berarti hilangkan semua itu. Abang hanya ingin membangun partai ini Iya menjadi dong. partai besar. Oke, Abang akan menularkan pengalaman Abang, skill Abang ya kan, bagaimana PSI pengurus-pengurusnya yang orang-orang muda ini ya punya sebuah mindset yang baru ya, Bang. Bukan hanya itu, jiwa raga. Jiwa raga luar biasa. Tumpah darah. Inilah. Waduh. Jangan tanggung-tanggung kalau kita melihat Zulfan satu. Linda nih luar biasa nih beliau nih sekarang nih luar Gitu. biasa. Nah, Bang, terakhir nih, Bang. Kita hampir 1 jam nih, Bang. Terakhir sekali ini. Yang kita belum lihat adalah keberadaan Mas Wapres Gibran ini, Bang. Mas Wapres Gibran ini kan sampai sekarang memang tidak punya partai.
Sementara Pak Jokowi, ayahnya, adiknya Mas Gibran sedang digadang-gadang memang punya harapan karena itu karena mengartikulasikan kepentingan masyarakat ya. Ada di PSI ini sekarang. Abang punya pandangan apa tentang posisi Gibran menuju 2029 nanti? Apakah Mas Gibran tetap tidak berpartai atau menerima pinangan partai lain misalnya menjadi pengurus atau ketua umum juga misalnya atau tetap atau bergabung ke PSI? Pandangan Abang gimana tentang Mas Wapres? Ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu diungkapkan. Oh gitu. Ya kan? Ini kan ada hal yang sebenarnya taktis dan strategis, tidak perlu diungkapkan gitu. Apa langkah-langkah yang harus diambil? Kan kalau kita bongkar semua di sini kacau kita. Iya. Masalahnya Abang bukan pengamat sih Bukan soal pengamat, kita belum dibayar. Iya. Aduh, inilah kau kadang-kadang. Kita belum dibayar sudah Jangan buka bongkar. kartu, ya kan? Tapi tenang Bang. Tapi begini Bang. Di mana di podcast lain kan Abang juga banyak sudah melebihi pengamat Bang, pandangan-pandangan Abang. Ya kan? Nah, maksud saya ini kan juga perlu didengarkan oleh anggaplah pecinta-pecinta PSI atau loyalis Pak Jokowi karena kan Pak Jokowi sekarang dengan pidato Pak Jokowi yang hari Sabtu itu Bang, itu benar-benar Bang, simpatisan itu kita bergabung PSI kan begitu Bang. Iya. Nah, bagaimana dengan Mas Gibran? Mas Gibran itu sekarang juga tingkat kepuasannya juga naik Bang. Sayang kan kalau enggak 66%. iya naik kan Bang gitu loh. Nah, di tengah tekanan, hinaan ya kan yang dihadapi oleh Mas Wapres dari sejumlah haters, Mas Gibran tetap dengan rendah hati bekerja. Dan saya perkirakan menjelang 2029 nanti mungkin akan lebih naik lagi nih Mas Gibran ini. Nah sayang dong kalau nggak dimanfaatkan dalam kepengurusan partai. Sekarang kan begini, kalau nggak usah diceritakan, makanya saya bilang tadi tidak usah disampaikan. Semua orang tahu ya Gibran nggak usah suruh milih PSI, orang udah tahu lah. Adiknya ketua umum di situ, bapaknya, ayahnya ketua dewan pembina misalnya. Kan itu nggak usah kita terlalu underestimate sama rakyat. Dia udah tahu kok, ya kan? Nggak usah Gibran bilang nanti pilih PSI ya, kampanye untuk PSI. Kecuali nanti pas pemilu misalnya, kalau Gibran mau kampanye untuk PSI itu soal lain, ya kan? Kan boleh, Pak Prabowo kampanye untuk Gerindra, Gibran untuk PSI misalnya, boleh aja. Itu kan udah jelas di situ nanti. Jangan buru-buru, kau ini nggak sabar. Makanya pulang dari Solo ganti baju dulu. Keringatan. Aku pula dibilang gak sabar. Lah iyalah ya kan. Gini Bang, saya ini mencoba ya menyampaikan aspirasi masyarakat yang saya rekam di sosial media, ya kan gitu lah. Nah, karena begini Bang, partai-partai besar saat ini ya semuanya keluarga kok Bang, dan artinya konsisten juga nggak ada masalah asal Anda memang partai Anda ini benar. Contoh, PDIP kan keluarga semua ada di situ Bang, ya kan. Iya. Kemudian juga Demokrat, ada semua dari ayah, adik, anak dari semua. Gerindra juga begitu. Jadi Nasdem. sebenarnya nggak ada masalah. Nasdem juga PKB begitu. semua lah. Nah artinya maksud saya, kalau Mas Golkar Gibran, juga. nah Semua- Golkar agak sedikit lebih tersamar kan begitu. Iya, Bang. tapi Agak lebih kan tersamar. anak tokoh-tokohnya semuanya ada di Kecuali dalam. pada saat era Orde Baru kan begitu. Nah sekarang ini kan Golkar lebih tersamar lah ya kan sebagai hanya dianggap sebagai partai modern yang sudah berhasil bertransformasi tidak tergantung kepada siapa ketua atau tokoh yang kuat kan gitu. Nah jadi maksud saya begini, tidak ada lagi beban psikologis bagi PSI khususnya jika misalnya dianggap ini partai Solo atau keluarga Solo lah. Masyarakat sudah tidak melihat itu Bang sekarang ini. Nah Abang punya pandangan apa dengan posisi Mas Wapres ini gitu loh. Apakah memang dibiarkan saja tanpa fungsi? Misalnya kan ada posisi-posisi entah Dewan Kehormatan. Kau ini kurang falsafah Jawa aku lihat. Saya hanya menyampaikan untuk kepentingan konstituen Iya. Bang. Gini, falsafah Jawa tuh ngono ya ngono sing ojo ngono. Gitu, itu harus ada itu ya kan? Abang ini ngeles terus. Bukan ngeles. Iya. Ngapain dipaksa Gibran harus masuk PSI? Oh. Ngapain? niat. Nggak perlu. Berarti maksud Abang nggak perlu masuk partai PSI, Iya. tetapi hati dan jiwanya untuk PSI, begitu? Pastilah adiknya di situ, ibunya di situ, bapaknya di situ, terus hatinya kemana? Tapi Golkar kayaknya
agak sur juga dengan Mas Wapres kita ini. Gimana Bang? Sur boleh aja, tapi kan pilihan kan. Tentu dia menurut saya Gibran itu harus membangun hubungan baik Dengan semua partai? dengan semua partai. Gak boleh dia hanya bergantung kepada PSI, walaupun PSI itu adalah bukan milik keluarga, tetapi ada saudara-saudaranya di situ misalnya, ya kan? Ini kan bicara kualitatif lagi, bukan bicara kuantitatif gitu kan, bukan bicara family gitu ya. Nah, justru itu Gibran itu lebih leluasa ketika dia tidak di PSI, dia berkomunikasi dengan Golkar, dengan Nasdem, dengan Gerindra, dengan apa itu lebih mudah. Jadi dia tidak membawa bendera. Dan menurut saya harus begitu. Gitu loh. Nah, aku nanti kasih tahu lah, aku ajarin kau cara-cara berpolitik gimana sebenarnya. Aku bukan politisi Bang. Kau tadi mau jadi caleg di Tangerang Selatan, inilah kadang-kadang. Aduh. Paksa kita buka rahasianya, karena dia bilang enggak. Kalau kita dengan Bang Zulfan ini memang ulo medannya itu luar biasa ya kan. Nah, penonton Zulfan Lindan Review sebenarnya masih banyak yang mau saya gali dari senior kita ini, tetapi kita bisa menangkap bahwa ketika Pak Jokowi mungkin awal Agustus barangkali ada keputusan ya, apakah Pak Jokowi memang tertera sebagai ketua dewan pembina dan orang-orang seperti beliau ini dengan dengan segudang pengalaman di bidang politik, kaderisasi, dan pasti Bang Zulfan juga sudah punya daftar senior-senior lainnya yang punya kualitas dan juga akan bergabung ke PSI. Ini sebenarnya sebuah peluang dan kekuatan yang akan menjadi dasar nantinya, ya kan? Nah, apakah teman-teman ya ternak Mulyono dimanapun Anda berada, karena saya adalah anak sulung Mulyono, akan bergabung juga ke PSI, tidak ada paksaan, bebas merdeka. Kira-kira begitu dulu. Jadi kalau ada dalam Al-Quran itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha PSI. Tidak ada paksaan masuk PSI. Nah, tapi kalau harapan kita masuklah. Masuk. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Zulfan Lindan Review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.